Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelima yang beranggotakan Agnes Mulia Winawati, Ing Citra Dewi Rosana, Frananda, Aji Sriantoro, Jalu Krisna Murti, Muhammad Solehuddin Yusuf, Muhammad Dafar Ramadan, dan Sinta Maharani ingin mempresentasikan tentang pengembangan ilmu dalam sila keempat. Next. Ya, Profesor dari Dr. Muhammad Sastra Praditya dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai Orientasi Pembangunan Bangsa dan Pengembangan Etika Ilmu Pengetahuan menegaskan ada dua peran Pancasila dalam pengembangan iptek. Yang pertama, Pancasila merupakan landasan dari kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang kedua, Pancasila sebagai landasan dari etika ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Pancasila merupakan bagian penting bagi bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena Pancasila menjadi satu-satunya landasan penting utama bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan bernegara. Pengembangan iptek Pancasila sebagai nilai pengembangan memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Ketiga, pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia atau yang lebih dikenal dengan istilah ilmu konsep Pancasila. Sebagai dasar nilai pengembangan iptek ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek. Yang keempat, penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus mencerminkan semangat demokratis dan perwakilan rakyat. Harus dapat memecahkan sejak dari kebijakan penelitian sampai ke penerapan masa penyebaran ilmu pengetahuan, dan harus mencerminkan semangat. Dan yang kelima, terakhir, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat, karena pendidikan merupakan tuntutan seluruh masyarakat. Selanjutnya, saya kasih Mbak Iing Citra. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat mengacu beberapa jenis pemahaman. Salah satunya ialah ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dasar pengembangan ilmu pengetahuan mendasari pengembangan iptek, yang artinya setiap ilmuwan memiliki kebiasaan dan mengembangkan ilmunya, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebiasaan orang lain. Makna kerakyatan di sini mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kepentingan orang lain, dan mengutamakan budaya musyawarah dan mengambil keputusan bersama. Nilai kerakyatan yang mengajarkan kita untuk menentukan pilihan melalui cara musyawarah. Segala keputusan yang diambil dalam musyawarah harus melandasi Pancasila. Maka disinilah saatnya rakyat Indonesia mengeluarkan semua kemampuan diri masing-masing. Kerakyatan Indonesia harus dicantumkan nilai Pancasila rakyat yang dikerjakan, dirasakan dalam berbagai bangsa dan negara sebagai Indonesia yang seutuhnya. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan kebudayaan, bermusyawarah dan mengambil keputusan bersama, serta bermusyawarah sampai mencapai mufakat, diikuti semangat kekeluargaan. Selanjutnya, makna sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Maknanya, kepala banteng dipilih menjadi simbol sila keempat.
4. Pancasila, karena menggambarkan manusia yang berjiwa sosial tinggi dan suka berkumpul untuk membicarakan sesuatu, termasuk dalam musyawarah. Hubungan makna sila keempat Pancasila dengan simbolnya adalah masyarakat Indonesia harus mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah atau membicarakan suatu hal. Dengan bermusyawarah, diharapkan masalah atau hal yang sedang dibicarakan dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus menyebabkan konflik atau masalah lebih lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ajis. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Pancasila adalah ideologi dasar negara bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila keempat, dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil-wakil yang dipercaya keputusan-keputusan yang diambil harus dapat bertanggungjawabkan, serta semua pihak dapat menerimanya dan melaksanakannya dengan baik dengan penuh rasa tanggung jawab. Kepentingan bersamalah yang diutamakan di atas kepentingan pribadi. Next. Pada sila 4 merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Selanjutnya, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan dalam simposium dan serahasiaan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa sebagai berikut. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan arahan asa kenyataan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila keempat ini juga memberikan arahan dalam manajemen keputusan baik pada tingkat nasional, regional maupun lingkup yang lebih sempit. Manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik karena dapat melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan. Next. Hal kedua yang meletakkan Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek dapat dirinci sebagai berikut. 1. Pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia harus selalu menghormati martabat manusia, misalnya dalam rekayasa genetik. 2. Iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan. 3. Pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global. 4. Iptek harus terbuka untuk masyarakat lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. 5. Iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Sejahtera Nojo 2006-53. Lanjut. Sila keempat, keraton yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan arahan asa kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila keempat ini juga memberi arahan dalam manajemen keputusan, baik pada tingkat nasional, regional maupun lingkup yang lebih sempit. Manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik karena dapat melibatkan semua pihak dan dengan penuh kerelaan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Kedua, membuat musyawarah untuk membuat keputusan bersama. Ketiga, memberikan hak suara dalam pemilihan umum. Keempat, tidak bersikap acuh tak acuh saat mengikuti rapat. Terakhir, ada menghormati keputusan rapat.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Dafa Ramadan. Dampak positif pengamalan Pancasila keempat dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, sebagai warga yang bermasyarakat yang menerapkan sila keempat pasti akan mempunyai dimensi-dimensi baru yang tidak dikenal sebagai kriminalitas dalam bermasyarakat atau tidak berpihak pada satu pihak saja. Yang kedua dalam bermusyawarah di lingkungan masyarakat juga akan memberikan nilai kesatuan, baik nilai ekonomi maupun nilai sosial dalam suatu daerah itu sendiri. Yang ketiga, akibat hidup dari saling bermusyawarah, akhirnya telah menyatukan pola hidup masyarakat, maka akan menimbulkan kesadaran yang lebih rentan terhadap hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, dapat juga menjadi contoh bagi daerah lain jika suatu daerah itu sendiri terbangun lebih baik karena masyarakat yang memiliki sifat supel dan berintegritas tinggi dalam bermasyarakat. Yang ketiga, menjadi masyarakat yang tidak memaksakan kehendak orang lain karena kedaulatan berada di tangan rakyat itu sendiri melalui pikiran yang sehat yang akhirnya mendapatkan nilai kebijaksanaan. Yang keempat, menjadi masyarakat yang bertanggung jawab dan amanah yang mengutamakan musyawarah atas kepentingan bersama dan merupakan asas kehendak rakyat bersama. Dan yang kelima, menjadikan masyarakat yang patuh akan peraturan pemerintah dan menjadikan masyarakat agar hidup berorientasi pada kebijaksanaan pada hasil bermusyawarah. Yang kedelapan, dalam bermusyawarah di lingkungan masyarakat juga dapat menjadikan pandangan setiap warga itu terbentuk akhirnya menjadi masyarakat yang lain atau masyarakat yang menghargai prestasi daerahnya sendiri daripada status diri sendiri di luar lingkup masyarakat. Peran Pancasila dalam pengembangan iptek. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini menyebabkan dampak yang signifikan pada setiap aspek kehidupan manusia. Negara Indonesia merupakan salah satu dari negara yang terkena dampak perkembangan iptek tersebut. Iptek tersebut tersebar sampai ke Indonesia, tentunya mengandung berbagai muatan nilai dari negara pengembangan iptek tersebut. Nilai tersebut tentu tidak hanya berisikan nilai positif saja, tetapi mengandung nilai negatif. Nilai tersebut terkadang berbenturan dengan nilai bangsa Indonesia. Artinya nilai tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan itu, maka setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang tersebar di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia dan tidak ada lagi satu iptek yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Selanjutnya, sikap terhadap perkembangan iptek. Dalam menyikapi perkembangan iptek yang cepat dan luas, hendaknya bangsa Indonesia harus memahami dan menjadikan Pancasila sebagai titik acuan ketika mengembangkan iptek maupun memakai suatu iptek. Dengan menerapkan Pancasila dalam setiap iptek, maka diharapkan bangsa Indonesia memiliki iptek yang berlandaskan Pancasila. Saat ini masyarakat tidak bisa lepas dari teknologi informasi, oleh sebab itu masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi tersebut, dan sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang positif, seperti di bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan bidang lainnya. Pesatnya perkembangan teknologi informasi memudahkan masuknya berbagai macam pengaruh dari luar, seperti informasi mengenai gaya hidup bangsa Barat, yang gaya hidup bangsa Barat bertentangan dengan nilai yang ada di dalam Pancasila. Jika hal tersebut dibiarkan akan menyebabkan nilai Pancasila dalam masyarakat terkikis, bahkan habis tergilas budaya Barat yang berkembang. Selanjutnya, yang kedua, arus globalisasi. Arus globalisasi begitu cepat merasuk ke dalam masyarakat, terutama di kalangan muda. Pengaruh ini sudah membuat banyak anak muda kita kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari anak muda sekarang. Dari cara berpakaian yang remaja-remaja kita berdandan seperti selebritis yang cenderung ke budaya barat, mereka menggunakan pakaian yang minim, bahan yang memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak kelihatan. Padahal, cara berpakaian tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Tak ketinggalan, gaya rambut mereka dicat beraneka warna.
Pendek kata orang lebih suka jika menjadi orang lain dengan cara menutupi identitasnya. Tidak banyak remaja yang mau melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa. Dilihat dari sikap, banyak anak muda yang tingkah lakunya tidak kenal sopan santun dan cenderung cuek. Tidak ada rasa peduli terhadap lingkungan. Mereka menjadi korban teknologi, di mana teknologi dapat mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Jika pengaruh-pengaruh di atas dibiarkan, mau jadi apa generasi muda tersebut? Moral generasi bangsa menjadi rusak. Hubungannya dengan nilai nasionalisme akan berkurang, karena tidak ada rasa cinta terhadap budaya bangsa sendiri dan rasa peduli terhadap masyarakat, di mana generasi muda merupakan penerus bangsa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agnesa. Yang ketiga, Pancasila dibutuhkan. Pancasila merupakan titik acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dalam persebaran IPTEK ke Indonesia, pastinya masih mengandung nilai-nilai budaya barat atau nilai dari pembuat IPTEK tersebut yang terkadang berisikan nilai yang bertentangan atau tidak sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia. Untuk itu, Pancasila dibutuhkan sebagai acuan agar nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila dibuang, sehingga bangsa Indonesia tidak terpengaruh dan tetap memiliki ciri khas atau identitas sebagai bangsa Indonesia. Apakah kita menyadari bahwa kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi di sekitar kita ibarat pisau bermata dua? Di satu sisi IPTEK memberikan kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi, tetapi di pihak lain dapat membunuh, bahkan memusnahkan peradaban umat manusia. Contoh yang pernah terjadi adalah ketika bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua. Dampaknya tidak hanya dirasakan warga Jepang pada waktu itu, tetapi menimbulkan traumatik yang berkepanjangan pada generasi berikutnya, bahkan menyentuh nilai kemanusiaan secara umum. Nilai kemanusiaan bukan milik individu atau sekelompok orang atau bangsa semata, tetapi milik bersama umat manusia. Konsep Pancasila sebagai paradigma pembangunan IPTEK. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, maka manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebut IPTEK. IPTEK pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur jiwa, manusia meliputi akal, rasa, dan kehendak. Akal merupakan potensi rohaniah manusia yang berhubungan dengan intelektualitas. Rasa merupakan hubungan dalam bidang estetis dan kehendak berhubungan dengan bidang moral atau etika. Atas dasar kreativitas, akalnya itulah, maka manusia mengembangkan IPTEK untuk mengolah kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tujuan yang esensial dari IPTEK adalah semata-mata untuk kesejahteraan umat manusia. Dalam masalah ini, Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan IPTEK demi kesejahteraan hidup manusia. Pengembangan IPTEK sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab dari sila-sila yang tercantum dalam Pancasila. Pancasila yang sila-sila merupakan satu kesatuan yang sistematis haruslah menjadi sistem etika dalam pengembangan IPTEK. Selanjutnya, Mbak Iing Citra Dewi Rosana, saya persilahkan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya mendasari pengembangan IPTEK secara demokratis. Artinya setiap orang haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK. Selain itu, dalam pengembangan IPTEK, setiap orang juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap terbuka. Artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibanding dengan penemuan teori-teori lainnya. Selanjutnya, nilai-nilai etis sesuai dengan dasar negara Indonesia. Perkembangan IPTEK di Indonesia harus didasari nilai-nilai etis sesuai dengan dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama, nilai-nilai Pancasila menjadi sumber motivasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK nasional dalam mencerdaskan bangsa yang mempunyai nilai-nilai Pancasila tinggi serta menegakkan kemerdekaan secara utuh, kedaulatan, dan martabat nasional dalam wujud negara Indonesia yang merdeka. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK karena nilai-nilai
Pancasila itu sangat mendorong dan mendasari akan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik dan terarah. Dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, perlu menjadi kesadaran masyarakat bahwa untuk meningkatkan iptek di Indonesia, sejak dini di masyarakat harus memiliki dan memegang prinsip dan tekad yang kukuh serta landasan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan kepribadian khas bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dibaca oleh Aziz, dan terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok 5.